Saat Kim melihat foto Prim di kamar mandi Gla, Kim kesal lalu pergi. Saat Prim akan membuka jubahnya, Gla langsung berdiri dan pergi tidur. Prim masuk ke kamar Gla dan melihat kartu nama Tantai di kamar Gla. Prim memotretnya dan mengirimnya pada Kim dan mengatakan dia rasa Gla dan Tantai berbisnis bersama. Kim kaget dan tidak percaya. Lalu Kim teringat perkataan Lita tadi. Paginya Prim bangun dan Gla sudah tidak ada. Prim melihat brosur proyek Gla, dia memotretnya. Besok paginya ayah Kim bertanya apa Kim tahu Tantai bekerja sama dengan Gla. Kim menjawab dia tidak membahas pekerjaan saat bersama Tan. Ayahnya kesal karena Tan tidak mau berinvestasi pada hotel mereka, malah berinvestasi dengan perusahaan Gla. Memanasi ayah Kim dengan mengatakan itu berarti Tantai tidak menghormati mereka. Ayah Kim malah menyalahkan Kim yang terus ditepu oleh pria. Tapi Kim hanya diam saja. Saat Kim pergi ke perusahaan Tan, dia melihat Gla dan Glory bertemu. Gla dan Glory membicarakan tentang tawaran bank milik Tantai. Bukan hanya itu, ayah Tantai juga ingin menjodohkannya dengan Tantai, padahal Tan akan menikah dengan Kim. Gla mengatakan saya Kim tidak pantas mendapatkan hubungan yang baik. Kim masuk dan menemui Tan. Kim melihat dokumen yang dipegang Tan, tapi Tan menyembunyikannya. Tan menyuruh Kim untuk menunggunya di apartemen, tapi Kim menolak. Karena merasa bersalah, Tan memberitahu bahwa dia sedang negosiasi dengan perusahaan Carl tentang proyek ayahnya. Tan tidak ingin Kim cemas karena Tan melihat Kim ada masalah dengan Carl. Kim berterima kasih pada Tan karena sudah jujur padanya, lalu ia memeluknya. Di rumah Bu Asia, Gla datang. Bu Asia langsung bertanya kenapa Gla pergi menemui keluarga Kidakan. Pasti ingin menemui Sai Kim. Gla menjawab dia tidak peduli lagi dengan mereka dan Sai Kim tidak berarti lagi buatnya. Bu Asia terlihat tidak senang Gla berada di sekitar keluarga Kim. Dia juga tidak menyukai Claire. Sepertinya Bu Asia cemburu Gla bersama wanita lainnya. Dia memberikan botol lotion seperti mengisyaratkan kepada Gla untuk melakukan sesuatu pada tubuhnya. Lalu Gla mengusapnya di tubuh Bu Asia. Lalu Bu Asia bertanya kabar rumah tua di dekat Hotel Kidakan. Dia ingin membangun hotel butik di samping pesaingnya, tapi Gla mengatakan dia punya rencana yang lebih dari hotel dan pemilik rumah juga belum menyetujuinya. Bu Asia marah karena Gla belum bisa membujuk pemilik rumah itu dan tidak mematuhi perintahnya. Dia kemudian mengambil sebuah dasi dan memakaikannya pada Gla dengan mengancam Gla untuk mematuhi perintahnya. Lalu Gla menemui Kem. Kem bertanya kenapa Gla memakai dasi. Gla menjawab seseorang mencoba merantainya dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengatur hidupnya, termasuk Bu Asia. Kemudian Kem memberitahu bahwa ada dokumen yang Bu Asia hancurkan. Kem mencoba menyatukannya tapi tidak bisa, jadi dia membobol komputer ayahnya dan Kem mendapatkan surat wasiat ayah Gla yang ingin memberinya sebagian dari tanah miliknya. Tapi Bu Asia memilih mengabaikan wasiat karena dia tidak mau Gla mengambilnya dan dia mengadopsi Gla untuk mencabut hak waris Gla dari harta suaminya. Dia ingin menyimpan warisannya untuk dirinya dan putranya. Gla pun bertekad tidak akan membiarkan Bu Asia mengendalikan hidupnya lagi. Untuk itu dia harus lebih waspada. Di tempatnya Lita, Kim memberitahu Lita bahwa Tan sudah mengakui bahwa dia berbisnis dengan Gla dan wanita yang Lita lihat itu adalah adik Gla dan Tan tidak tertarik padanya. Lita menasihati Kim untuk lebih berhati-hati jangan sampai tertipu Tan lagi. Tiba-tiba Prom datang dan meminta Lita untuk mendekorasi proyek kondominiumnya sambil menggoda Lita, tapi Lita terus menghindarinya. Kemudian Tan menjemput Kim. Kim menyuruh cepat-cepat pergi pada Tan karena Prom akan memaki Tan. Di tempat lain, ayah Gla mengirimnya sayuran segar. Gla menelpon ayahnya dan memberitahu sayurnya sudah tiba, itu banyak sekali. Ayahnya mengatakan itu untuk perayaan 7 tahun kematian dan kelahiran Gla. Gla diberi kehidupan baru, jagalah dengan baik. Gla teringat saat dia koma dan ayahnya berteriak untuk jangan mati. Ayahnya juga memberitahu Gla harus berterima kasih pada ibu angkatnya yang memberinya hidup baru. Gla menjawab dia takkan lupa perbuatan ibu angkatnya dan dia akan membalasnya 2 kali lipat perbuatannya. Lalu Gla menutup telepon. Sepertinya dia sangat membenci ibu angkatnya. Besoknya, Kim datang ke apartemen Tan. Saat menunggu lift, Kim melihat Kem masuk. Kim bersembunyi dan mendengarkan Kem yang sedang menelpon membahas hotel butik yang ibu angkatnya ajukan. Saat Kim akan masuk, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata Gla sedang mencari pengurus rumah dan terdeteksi pada Kim.
Masih ingat kan episode sebelumnya saat Kim mendaftar di aplikasi Gla memakai nama dan foto stafnya? Kim mengangkatnya dan Gla langsung menjelaskan untuk membersihkan tempatnya selagi dia pergi dan dia akan kembali malam ini. Kim mengiyakannya. Saat Kim menuju apartemen Gla dan Kim keluar. Kim bersembunyi dan mendengar Gla dan Kim membahas untuk mengunjungi rumah tradisional di sebelah hotel Kim. Kemudian Tan datang. Tan memberitahu dia sudah membicarakan proyek dengan adiknya. Gla meminta Tan mengajari Gloy karena dia baru pertama kali berinvestasi. Gla juga mengatakan dia yakin Tan dan Gloy akan cocok. Saat mereka pergi, Kim masuk ke apartemen Gla. Kim mulai mencari informasi tentang proyek itu di laptop Gla, tapi laptopnya memakai kata sandi. Kim mencobanya beberapa kali tapi tidak bisa. Jika sekali lagi Kim salah, maka itu akan memicu peringatan pada handphone Gla. Di tempat lain, Gla sedang membawakan oleh-oleh obat-obatan dari India untuk pemilik rumah yang mereka incar. Prim menelpon Gla tapi Gla abaikan. Terlihat Prim masuk ke apartemen Gla. Kim yang masih berada di dalam kaget. Kim buru-buru bersembunyi. Prim melihat Gla tidak ada. Dia juga melihat laptop Gla yang terbuka. Prim mencoba memasukkan sandi dan salah. Itu memicu notifikasi di handphonenya Gla. Gla menelpon pengurus rumah yang adalah Kim. Kim memberitahu dia sedang datang dan kebetulan ada pacar Gla yang mungil-mungil dan terlihat kaya. Gla memberitahu dia akan mengurusnya. Saat Prim akan pergi, Gla menelponnya. Gla marah-marah karena Prim membobol komputernya. Gla juga mengancam proyek kondominium mereka akan gagal. Gla mengusir Prim dan menyuruhnya mengembalikan kuncinya. Prim dan menyerah mengembalikan kuncinya lalu pergi. Kim pun lega Prim pergi. Di rumah tradisional, pemilik rumah menyajikan masakan resep ibu itu. Gla juga menawarkan agar dia bisa membuatkan buku resep untuk ibu itu. Ibu itu sangat senang dan berterima kasih. Kim mengangkat jempolnya untuk Gla. Setelah itu, saat Kim akan kembali, Kim bertemu Gla. Gla mengira Kim barusan dari apartemen Tan. Saat tiba di apartemennya, dia melihat kamarnya sudah sangat bersih. Lalu Gla menelpon lagi dan ingin agar ibu itu mengurus apartemennya lagi selama dia bekerja di Shanghai selama seminggu. Dia juga menawarkan sayuran yang dibawa ayahnya sebagai gantinya ibu harus menjaga jamurnya. Gla juga melihat ibu itu sangat rapi dan terorganisir. Kim mengiyakannya. Saat Gla bersiap-siap, dia melihat powerbanknya dengan catatan sudah diisi penuh. Gla teringat dulu sebelum dia pergi, Kim melakukan itu juga dan Gla memeluk Kim berharap Kim adalah baterai cadangan yang bisa dia bawa. Setelah itu, Kim selalu datang dan mengurus apartemen Gla dan itu semua dipotret oleh orang suruhan Bu Asia yang terus mengawasi Gla. Ibu Asia kaget saat Kim ada di apartemen Gla. Bu Asia terlihat sangat kesal. Hari berikutnya, setelah selesai bekerja, dia pergi mengurus apartemen Gla. Tanpa diketahui, Kim meninggalkan cincinnya di meja Gla. Di tempat lain, Bu Asia menerima foto Kim yang terus pergi ke apartemen Gla. Dia terlihat sangat kesal. Di sisi lain, Lita dan ibunya sedang mengobrol membahas tentang siapa yang menjadi wanita terbaik tahun ini. Ibunya optimis Lita anaknya akan menang. Lita juga memberitahu bahwa Kim akan menikah. Ibunya menyuruh Lita untuk cepat-cepat menikah juga. Kemudian Tan datang. Ibunya sangat kagum melihat Tan yang tampan. Tan juga memberikan kartu namanya. Ibunya kaget melihat dia adalah kepala bagian keuangan. Ibunya membawa Tan untuk dikeramas. Ibunya mengira Tan adalah hidung belang dan meminta uang. Tan kaget. Lita diam-diam akan keluar dan menelpon Tan. Tapi saat Tan mengangkatnya, dia melihat Tan ada di salon ibunya. Tan memberitahu bahwa ayahnya ingin mendapat menantu yang lebih kaya dari Sai Kim. Tan takut Kim tidak mau menikah lagi dengannya. Kemudian Lita meminta tolong pada Tan berpura-pura jadi pacarnya agar dia terbebas dari pria yang dijodohkan ibunya. Sebagai gantinya, Lita akan menyimpan rahasia itu dari Kim. Tiba-tiba seorang pria datang dan itu adalah pria yang dijodohkan ibu Lita. Saat pria itu akan pergi, Lita dan Tan bersamaan ingin mengambil sisir di lantai tapi malah terjadi suasana yang romantis. Ibunya mengagetkan mereka berdua. Mereka berdua pun tersadar dan salah tingkah. Lalu Tan pun pergi. Di kamarnya Lita sedang menatap foto dirinya dan Tan, tapi dia juga ingat bahwa Tan dan Kim sudah bertunangan. Ibunya datang dan mengatakan Lita jatuh cinta padanya ya.
Tapi Lita membantahnya dengan mengatakan itu hanya akting saja untuk membuat ibunya menyerah. Sementara itu di apartemennya, Tan juga memikirkan Lita. Saat bersama Lita, sepertinya mulai tumbuh benih-benih cinta antara mereka berdua. Kamarnya Lita mengatakan dia iri pada Kim yang bisa mendapatkan apapun. Tapi ibunya menjawab ayah Kim tidak mencintainya, makanya Kim harus selalu baik. Alam semesta mengirim Kim pria baik agar bisa menebus kasih sayang yang tidak bisa dia dapatkan dari ayahnya. Tapi Lita, seberapapun kacaunya Lita, ibunya tetap mencintainya. Besok paginya, Pak Sansan memberitahu bahwa dia mendapati orang-orang menggunakan aplikasi Glass sebagai kodok untuk kegiatan ilegal. Kemudian Pak Sin menyuruh Pak Sansan untuk mengurusnya. Pak Sansan sudah merilis masalah itu. Di sisi lain, Gloy memberitahu Gla tentang aplikasinya yang diblokir. Gla menyuruh untuk mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Kemudian Kem memberitahu bahwa Bu Asia ingin menemuinya. Bu Asia marah kepada Gla karena aplikasinya keluarga Kidaka menyerang dia, tapi Gla mengatakan dia bisa mengatasi masalah ini. Kemudian Bu Asia memberitahu dia mengirim orang untuk mengawasi apartemen Gla selama Gla pergi, dan dia mendapati pengurus apartemennya yang salah. Gla melihat foto Kim saat mengurus apartemennya. Bu Asia menyuruh Gla mengurus Kim dan ayahnya, jika tidak dia akan mengambil tindakan. Gla pergi dengan kekesalannya. Di hotel, Pak Sansan dan Pro membuat rencana dengan memasukkan seorang pelacur dengan aplikasi Arsa. Pro memberitahu Kim dan ayahnya rencana mereka agar aplikasi Gla ditutup, tapi Kim merasa itu tidak pantas karena itu hanya orang suruhan Prom. Ayah Kim menyuruh Prom untuk menyimpan bukti itu untuk mempermalukan Gla nantinya. Kemudian tiba-tiba Kim sadar cincinnya tidak ada dan itu ketinggalan di apartemen Gla. Kim buru-buru ke apartemen tapi malah bertemu Prim yang sedang menunggu Gla. Kim melihat Gla datang dan buru-buru pergi. Gla hendak ke apartemen dan Kim ke apartemen Tan. Di apartemen, Prim ingin merebut hati Gla dengan memberitahu Gla bahwa besok Prom akan mengumumkan beritanya di media. Tapi Gla tetap tidak mempercayainya. Gla menemukan cincin milik Kim. Kim menelpon Gla dan memberitahu bahwa ada pengguna baru yang menggunakan aplikasi, lokasinya di hotel elit milik Kim. Kim berpikir ada orang yang ingin main curang dengan aplikasi Gla. Gla yang kesal menyuruh Prim untuk memberitahu keluarganya kali ini dia akan menyerang dengan sangat brutal. Lalu dia pergi. Saat tahu Gla sudah keluar, Kim buru-buru ke kamar Gla dan mencari cincinnya. Sementara itu, Gla meminta rekaman CCTV di resepsionis dan mereka memberikannya. Saat Kim keluar, Gla buru-buru ke kamarnya dan Kim langsung ke kamar Tan. Gla memeriksa cincinnya sudah tidak ada di meja. Gla semakin yakin itu adalah Kim. Gla yang kesal pun melempar jamur yang selama ini dia rawat. Gla melihat Tan dan Kim yang sedang berdiri di bawah. Kim dan Tan membicarakan tentang tanggal pernikahan mereka lalu Tan pergi. Tiba-tiba Gla mendatangi Kim. Gla mengatakan Kim adalah penipu dengan trik-trik jahatnya. Tapi Kim malah membalas jika dia jahat maka Gla adalah iblis. Tiba-tiba Tan datang melihat pertengkaran Gla dan Kim. Gla mengata-ngatai Kim adalah penipu dan jahat di depan Tan lalu dia pergi. Tan bingung kenapa Gla dan Kim saling membenci. Ada apa di antara mereka berdua? Kim hanya menjawab tentang bisnis tapi sebenarnya masalah hati juga. Gla kembali dengan kesal ke apartemennya. Dia melihat akun palsu yang dibuat Kim. Kemudian Gla membuat rencana dengan mengirim pesan lewat aplikasi palsu Kim dan meminta bantuan Kim untuk mengamati pemindahan barangnya karena dia akan pindah. Kim pun menyetujuinya. Esok paginya, Gla memberitahu dia akan wawancara dengan semua saluran TV. Sedangkan di hotel, Pak Sansan memberitahu bahwa Gla akan wawancara di TV bersama Pak Sin dan perselisihan ini akan sangat rumit. Kim terlihat sangat khawatir. Gla dan Pak Sin bertemu di gedung saluran TV. Pak Sin berjalan pergi dan Gla mengatakan jika masalah sistem dia bisa memperbaikinya. Tapi jika masalah perilaku orang yang buruk, mereka semua harus memperbaikinya. Pro mengatai Gla sombong dan akan malu di depan publik lalu pergi. Saluran TV bersiap untuk berita ini. Pembawa acara membuka berita ini tentang aplikasi yang sedang viral, apakah pantas berada di Thailand atau tidak. Dan itu disaksikan juga oleh ibu angkat Gla yaitu Bu Asia. Kemudian di tempat Gla, Kim menyuruh stafnya yang ada di foto aplikasi untuk turun dan menuruti perintah Gla. Lalu Kim pergi.
saluran TV, pembawa acara langsung membahas tentang pengguna aplikasi Arsa yang meminta jasa tukang pijit pelacur untuk ke hotel. Mereka memperlihatkan video saat wanita itu masuk dan mengatakan itu adalah prostitusi terselubung dengan menggunakan aplikasi Arsa milik Gla. Pak Sin mengatakan sangat disayangkan aplikasi ini digunakan sebagai kodok untuk pekerjaan yang ilegal. Giliran Gla mengatakan dia akui ada akun palsu yang menggunakan aplikasinya. Gla menjelaskan tentang manfaat aplikasinya dan memberitahu contohnya saat dia akan pindah dan dia menggunakan aplikasinya dengan jasa seorang akun yang mendaftar, lengkap dengan nomor teleponnya. Pembawa acara memperlihatkannya dan itu adalah akun palsu yang dibuat Kim. Terlihat ibu itu pergi dan naik truk itu. Pak Sin yang adalah Menteri Pariwisata dan Olahraga memaksa Gla membahas masalahnya, tapi pembawa acara malah meminta untuk istirahat dulu. Saat istirahat, Gla memberitahu bahwa truk pindahan sudah tiba dan mereka akan siaran langsung truk itu. Selang beberapa lama, acara dimulai lagi dan kali ini mereka akan melihat sukarelawan dia akun yang Gla tunjukkan tadi. Apakah dia benar-benar orangnya atau bukan? Pembawa acara sekali lagi menunjukkan foto itu dan mari kita lihat apakah dia orang yang sama. Terlihat ibu itu sudah tiba. Tiba-tiba mobil Kim muncul. Kim kaget mengapa sopir membawanya ke sini dan ternyata itu adalah Kim. Ternyata saat Kim ke apartemen Gla, Kim buru-buru masuk ke mobil Kim. Pak Sin kaget melihat itu adalah mobil Kim. Kim menutup wajahnya karena di luar ada kamera berita yang sedang siaran langsung. Pembawa acara heran kenapa dia malah menutup wajahnya. Gla kemudian menyuruh pembawa acara menelponnya dan itu adalah nomor Kim. Wajah Kim semakin terlihat. Prom kaget melihatnya. Pembawa acara memberitahu Pak Sin sepertinya wajah itu dia kenal. Pak Sin menatap sinis Gla. Gla mengatakan bukankah itu putri bapak? Mungkin ingin main-main dengan memakai akun orang lain. Wah, semakin panas nih. Prom kemudian turun dan menyuruh kameramen untuk berhenti merekamnya. Terlihat Bu Asia bertepuk tangan melihat perbuatan Gla. Prom terus menyuruh kameramen untuk berhenti merekam, tapi kamera malah dengan cepat merekam ke wajah Kim dengan jelas dan Prom terus menghentikan kameramen. Pak Sin sangat kesal dan malu dan tidak menyangka itu adalah Kim, anaknya sendiri. Pembawa acara mengalihkannya ke studio dan menutupnya. Pak Sin pergi dan memarahi Kim. Gla datang dan memberitahu Kim yang datang sendiri ke tempatnya dengan menggunakan akun palsu. Kim kesal dan mengatakan dia dijebak. Gla mengatakan ayah Kim lebih dulu ingin menjebaknya dengan prostitusi. Pak Sin marah dan melempar barang-barang di situ. Gla dengan kesal mengatakan dia senang mempermalukan Pak Sin di depan media. Sebelum pergi, Gla berkata-kata kasar pada Pak Sin. Pak Sin menatap putrinya Kim dan mengatakan bagaimana Kim, kamu puas sekarang? Lalu dia pergi. Kim sangat kesal dan memberitahu Gla apakah dia puas mempermalukannya. Kim menanyakan apa salahnya pada Gla sampai-sampai Gla ingin balas dendam padanya. Dan sakiti saja Kim tapi jangan ayahnya. Gla balik bertanya apa salah dia pada keluarga Kim. Dan dulu ayahnya yang memenjarakan dia dan Kim akan sangat terluka jika tidak belajar dari itu semua. Lalu Gla pergi dengan kekesalannya. Kim tidak menyangka Gla begitu membencinya. Dan bersambung, jangan lewatkan episode selanjutnya ya.